Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat ASN, kembali lagi di podcast Ngopi ASN, Ngobrol Pagi ASN. Nah, hari ini ada yang lain. Kalau biasanya kita pakai kopi, nah ini agak-agak mau bergaya hidup sehat lah. Kita hari ini minumnya susu kurma atau sukuri gitu. Jadi biar makin sehat, makin kuat dan makin semangat. Nah, pagi ini kita kedatangan dua orang tamu narasumber kita. Yang pertama, Kepala Bidang Perencanaan dan Pembinaan Pegawai BKPSDM Aceh Tamiang, Ibu Citra Dewi. Selamat pagi Kak Citra, kita panggilnya Kak ya, biar lebih akrab gitu. Dan yang kedua, Bapak Tengku Rif Hamdani, Sarjana Ekonomi, seorang analis SDMA di BKPSDM Aceh Tamiang. Selamat pagi Bang Oyep, Wak Oyep kita panggilnya. Sehat Pak Oyep? Sehat, alhamdulillah. Sehat jasmani rohani? Rohani belum tentu, jasmani masih sehat. Rohani belum tentu. Nah, dua narasumber kita nih akan sharing ya, diskusi kita tentang hal yang lagi heboh nih di dunia per ASN-an, yaitu seleksi P3K tahun anggaran 2024. Ini kan lagi heboh banget nih Kak Citra dan Wak Oyep nih. Nah, mungkin teman-teman di luar sana, teman-teman kita yang kemarin PDPK pengen tahu nih gimana sih terkait seleksi P3K di tahun ini gitu. Mungkin saya mulai dari jumlah formasinya dulu Bu Bit sama Wak Oyep ya. Berapa sih jumlah formasi yang kita terima di Pemkab Aceh Tamiang untuk tahun ini kira-kira? Bubit dulu lah. Bu Bit dulu. Dosa nanti. Senior ya kan? Hari kita ada 515 formasi, 100 formasi itu untuk guru, 75 formasi untuk tenaga kesehatan, yang 340 itu untuk tenaga teknis. 340 teknis ya, yang 100 untuk Tenaga guru, 75 Untuk tenaga nakes. kesehatan. Oke, nah setelah tahu formasinya, ini kan teman-teman juga masih bingung. Syarat-syaratnya apa sih untuk bisa ngelamar di seleksi P3K ini? Pak Oyip Lanjut. atau Bu Bit nih? Siapa aja boleh nih. Kayak apa? Wants to be millionaire. Mau buka contekan boleh juga Boleh, Pak Oyip. contekan. Soalnya banyak ya pasti ya syarat-syaratnya ya. Ya, yang pertama pasti warga negara Indonesia. Warga negara asing nggak bisa. Usia paling rendah 20 tahun. Jadi yang masih baru netas nggak bisa daftar. Udah hakil balik ya. Harus balik nih 20 tahun. Baru paling tinggi 57 tahun. 57. Ya, jadi yang udah kira-kira 60 udah bisa di rumah aja. Terus tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 2 tahun atau lebih. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri. Jadi memang diberhentikan mungkin karena pelanggaran disiplin dan lain-lain. Sebagai CPNS, PNS, P3K, jadi yang udah pernah diberhentikan tidak dengan hormat nggak bisa daftar lagi. Prajurit Tentara Indonesia, anggota kepolisian, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Baru tidak berkedudukan sebagai CPNS, jadi yang CPNS jangan ngelamar lagi P3K, masa ngelamar P3K lagi. PNS, prajurit Tentara Indonesia, atau anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Baru tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik dan tidak terlibat politik praktis. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Nah, itu mulai Kualifikasi penting. pendidikan ya. Pendidikannya lihat apa, jangan nanti S1 ngelamar ke S2. Nggak ada promosi S2 ya. Baru memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Sehat jasmani dan rohani, sehat jasmani dan rohani. Rohaninya digaris bawahi juga nih. Sehat jasmani dan rohani, enggak bahaya nanti. Sesuai dengan persyaratan jabatan. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya. Tidak pernah melakukan dan atau terlibat tindak pelanggaran seleksi. Jadi yang udah nipu-nipu, Pernah jadi joki-joki, ketangkep, nggak bisa daftar, udah kena sanksi, nggak bisa daftar. Baru tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi dan calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai. Baru bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak mengajukan pindah dan mutasi, garing diperbantukan
garing ditugaskan. Jadi udah tahu daftar di situ, besok kalau lulus jangan minta pindah-pindah lagi. Udah ada syaratnya tuh. Jadi pening kita udah di situ formasinya kosong, diisi terus nanti minta pindah lagi. Antar unit kerja dengan alasan dan dalam bentuk apapun boleh, pindah tuh boleh, mundurkan diri, daftar lagi dari P3K tempat lain. Nah, gitu cara pindahnya. Baru setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan. Nah, kalau yang baca pengumuman itu di bold tuh, diperhatikan bagus-bagus. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran. Dengan ketentuan sebagai berikut. Paling singkat 2 tahun pada jabatan pelaksana, paling singkat 2 tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Baru paling singkat 3 tahun pada jabatan fungsional jenjang ahli muda, ini dokter spesialis. Nah. Bagi pelamar P3K jabatan fungsional guru, selain persyaratan 1 sampai dengan poin 15 di atas, juga mengacu pada surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 1321-B-TP1-HK.04.01-2024 tentang kualifikasi akademik. Nah, ini dibaca aja, jangan tanya lagi peraturannya, download aja di Google, baca bagus-bagus. Jadi selain nomor 1 sampai nomor 15 harus memenuhi ketentuan dari surat edaran tersebut. Itu juga bagi pelamar P3K jabatan fungsional tenaga kesehatan. Itu udah ada di situ mengacu pada surat edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor sekian. Nah, di-download, dibaca. Jadi yang pertama dibaca dulu nih pengumuman, kedua dibaca peraturan terkait tentang itu gitu. Jadi enggak lagi dijelaskan satu-satu, tinggal baca download aja peraturannya dari Google banyak. Persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai penambah nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional mengacu pada Keputusan Menpan RB nomor 391 tahun 2024. Seperti biasa, searching Google, download, baca, itu aja. Lalu kriteria pelamarnya nanti ini jelasin juga nih. Persyaratan dulu aja. Berarti persyaratan dulu, dari persyaratan yang segitu banyaknya, kalau nggak salah ada 3 nih yang penting kali ya. Yang kemarin udah daftar CPNS nggak bisa lagi daftar P3K. Nggak bisa. Walaupun dia terdata di database BKN atau masuk kategori K2 ya. Tetap nggak bisa daftar karena sudah dikunci NIK ya. Di dalam SSC. Terus juga kalau udah keterima nggak boleh pindah dengan alasan apapun, pindah ataupun diperbantukan atau disurat tugaskan nggak boleh ya. Boleh. Jadi nanti kalau yang udah lulus di situ minta pindah, kalau ditanya bilang pindah nggak boleh, mundurkan diri dulu. Besok ada buka di situ, baru daftar. Itu kalaupun ada buka. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Terus yang ketiga tadi yang di baris bawahi juga tuh yang masalah harus mempunyai pengalaman atau kompetensi yang relevan atau linear dengan jabatan yang akan dilamar. Itu juga perlu diperhatikan sama teman-teman ya. Misalnya kalau kita mau ngelamar di perencana, kita berarti harus punya pengalaman sebagai ini juga, misalnya bekerja di bidang perencanaan gitu ya. Mungkin bisa dijelasin sama Bu Kapit. Ya, sebenarnya ini yang dikhawatirkan apa? Karena setelah nanti lulus akan bekerja, itu ada namanya penilaian kinerja. Jadi yang namanya penilaian kinerja tuh ya di samping atasan langsung yang menilai kinerja kita, rekan sejawat kita bisa menilai kinerja kita. Dan untuk P3K, kalau 2 tahun berturut-turut ditolak kinerjanya dengan bahasa lain tidak bisa bekerja di posisi yang dia lamar, itu bisa diberhentikan. Jadi bukan hanya sekedar diterima, tapi juga jadi ada kinerja setelah itu. Jadi di waktu yang panjang dari tanggal 1 sampai 20 Oktober itu waktu berpikir, waktu untuk menyesuaikan diri dengan jabatan yang akan dilamar itu saya rasa cukup. Jadi memang tujuannya supaya kinerjanya bagus ya, jangan pengalaman kerjanya selama ini jadi
supir atau apa tiba-tiba melamar di perencanaan yang memang membutuhkan skill khusus gitu. Jadi nanti pada saat kerja pun kalau kita nggak terbiasa itu akan sulit juga. Sementara itu jadi penilaian apakah diperpanjang atau tidak, Bu, gitu ya. Iya, karena ada bahasa juga gini, yang lulus nanti di P3K ini adalah P3K, bukan tenaga honorer. Jadi ya kinerjanya tuh disesuaikan dengan jabatannya gitu. Jadi di samping kita memang berusaha untuk lulus, tapi perlu diperhatikan atau ditimbang-timbang, saya bisa nggak? Kira-kira bisa nggak bekerja dengan jabatan tersebut gitu ya. Oke, jadi tadi tentang persyaratan pelamar. Nah, ini kriteria pelamar nih, Bang Oyep. Kan ada beberapa nih, ada yang XTHK 2, kemudian yang database ASN tuh gimana sih tentang kriteria pelamarnya? Ya, pertama kriteria pelamar pertama adalah ex tenaga honorer kategori 2, XTHK 2 adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database XTHK 2 pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Yang kedua, tenaga non ASN yang terdiri atas yang pertama tenaga teknis dan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang pertama, tenaga teknis dan tenaga kesehatan yang pertama pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database tenaga non ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Kedua, pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah yang paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Jadi dibagi dua tuh, Bu, yang tenaga teknis. Jadi yang pertama tuh XTHK 2, baru tenaga non ASN ini terbagi dua. Yang pertama yang terdaftar dalam di database BKN, yang kedua tidak terdaftar di pangkalan database BKN, namun bekerja 2 tahun terakhir secara berturut-turut. Secara terus-menerus ya, nggak boleh ada yang terpotong dia ya. Jadi itu baru untuk yang guru gitu juga. Jadi yang XTHK 2 dari guru, baru yang tenaga guru non ASN. Nah, itu terbagi dua lagi, yang terdaftar di pangkalan database dan yang tidak terdaftar. Tapi seluruhnya sama, aktif mengajar. Aktif mengajar. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh rekan-rekan sekalian. Kalau untuk guru seperti ditambahkan, dia kalaupun nggak dibilang 2 tahun, tapi 4 semester bisa. 4 semester ya. Jadi misalnya, saya nggak 2 tahun gitu, tapi itu kan syarat minimal ya. Misalnya semester genap di tahun ini saya cuma 6 bulan gitu kan, atau cuma 1 semester, tahun berikutnya 2 semester, tahun ini saya 1 semester, itu udah 4 semester. Jadi itu udah 2 tahun atau 4 semester gitu ya. Terus yang kriteria lainnya, Bang Oyep? Udah, itu sampai guru. Lalu yang terakhir lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Baru pelamar XTHK 2 tenaga non ASN penyandang disabilitas atau ada yang disabilitas bisa juga mendaftar, namun beda dengan kriteria penilaiannya. Nah, penilaiannya disamakan, tapi mereka bisa mendaftar dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi melampirkan surat keterangan dari dokter yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Yang kedua, menyampaikan video singkat. Nanti ketika milih dia disabilitas, terbuka langsung itu link upload surat dokternya sama video singkat kegiatan dia sehari-hari. Jadi kita memastikan bahwasanya kedisabilitasannya itu tidak mengganggu pekerjaan yang akan dia kerjakan nantinya. Gitu. Cuma ada beberapa tuh, Bu, yang nggak bisa daftar untuk disabilitas seperti pemadam, yang memang berhubungan dengan fisik ya. Jadi itu nggak bisa. Oke, jadi itu kriteria pelamarnya ya. Nah, kalau untuk rincian formasi sama deskripsi tugasnya sendiri, Bu Bit, ini ada nggak sih gitu? Ada. Jadi di pengumuman kita itu ada 38 lembar. Itu udah dilampirkan di belakangnya tuh. Ada formasi bahkan sampai ke gaji. Jadi lengkap di situ. Kalau di situ kita pilih formasi, di OPD mana, kemudian deskripsi pekerjaan kita apa, gaji kita berapa. Jadi di situ sudah lengkap informasinya. Tinggal lagi ikro. Baca ya. Jadi teman-teman kalau mau lihat formasinya, terus deskripsi tugasnya, ini kan berpengaruh juga ya, Bu Bit ya. Mungkin ada satu dinas yang pengadministrasi perkantoran atau
operator layanan operasional. operasional itu meminta deskripsi pekerjaan seperti ini, mungkin di dinas lain Beda. beda ya deskripsi pekerjaannya. Oke, kemudian nah untuk tata cara pendaftarannya sendiri gimana, Bang Wib? Buat akun. Buat akun. Buat Jangan akunnya buat di mana? Di SSCASN. Di SSCASN ya. SSCASN bkn.id. Kalau bingung ingatnya cari aja Google SSCASN, gampang Pak. Ojo tanya-tanya kemari, tinggal itu aja, tinggal ketik di Google SSCASN yang 2024 ya, jangan yang 2023 atau 2022 gitu. Yang pertama buat akun, jangan buat kue atau buat kopi. Lalu pelamar membuat akun, mengisi nomor induk kependudukan sesuai dengan KTP. Nah ini yang perlu diperhatikan. Hari ini mungkin banyak rekan-rekan yang nggak pernah periksa ya, dokumen kependudukannya itu sebenarnya tuh harus sesuai KTP dan ijazah ya. Jadi harus sama. Hari ini kawan-kawan sekalian pastikan semua baik nama, tempat tanggal lahir, misalnya nih Kuala Simpang, ada yang nanti di KTP-nya di spasi, di ijazahnya digabung gitu kan. Jadi yang perbedaan-perbedaan yang sangat kecil seperti itu pun diperhatikan ketika memang salah, lapor ke dinas terkait. Kalau misalnya mau ganti ijazahnya ya silakan ke dinas pendidikan gitu untuk perbaikan ijazah. Kalau yang salah KTP-nya silakan diperbaiki KTP-nya karena itu memang krusial sekali. Data diri, itulah pentingnya kita sadar data diri hari ini. Jangan sampai perbedaan data diri kita itu kita biar-biarin. Jadi nomor KTP-nya pasti kan sama nih, sama yang terdata di ijazah ataupun di KTP. Baru ngisi data identitas yang sesuai dengan KTP, ijazah pada kolom lainnya. Jadi ada kolom-kolom di situ. Jangan salah isi ini, jangan sampai itu jadi permasalahan. Jadi nggak lolos seleksi administrasi ya. Ya, jadi rasanya janganlah administrasi aja nggak lewat rekan-rekan sekalian. Nanti nomor ijazah diisi tahun lulus. Nah, jadi tanggal ijazah diisi tanggal lulus, itu banyak kejadian. Jadi tanggal ijazah dengan tahun lulus itu berbeda. Itu yang diisi adalah tanggal ijazah kalau diminta tanggal ijazah gitu. Nomor ijazah jangan masukin nomor KTP, jangan masukin nomor HP ceweknya gitu. Baru mengunggah KTP dan swap foto, lalu memastikan seluruh data yang telah dimasukkan dan foto yang diunggah udah lengkap dan benar. Masukkan fotonya nampak mukanya, jangan nanti fotonya nggak ada belakang, ada samping. Jadi itu ya banyak itu kejadian lucu-lucu masalah fotonya kan. Jadi cek dulu sebelum buat akun, baru cetak kartu informasi akun, baru pelamar habis itu login dengan akun dan password yang udah dibuat. Baru login menggunakan nick dan password yang telah didaftarkan. Pelamar melengkapi data diri. Bagi pelamar penyandang disabilitas, masukkan link video yang sudah dipersyaratkan. Pelamar baru memilih jenis seleksi P3K, informasinya terbuka P3K. Pelamar memilih instansi pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Dilanjutkan dengan memilih jenis alokasi kebutuhan atau formasi. Pendidikan, jabatan, isi. Baru lokasi formasi, lokasi tes itu kayaknya kita tentukan. Tapi nanti kawan-kawan coba login saja, lihat di situ untuk informasi lokasi apakah sudah ditentukan atau memang nanti bisa dipilih. Bisa dipilih ya. Baru nomor ijazah isi, tanggal ijazahnya diisi, nama perguruan tinggi jangan salah. Rata-rata nanti salahnya itu di spasi tuh waktu ngetik-ngetik gitu. Jadi perhatikan sampai spasi-spasinya. Baru pelamar mengunggah dokumen persyaratan yang terdiri atas 1. Scan asli bukan fotokopi. Jadi KTP itu di scan KTP-nya, bukan KTP yang fotokopi, lalu di scan fotokopi KTP-nya gitu. Itu nggak ada obat, TMS gitu. Langsung tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat langsung. Gitu. Jadi kartu KTP-nya KTP-nya itu di scan, diunggah. Lalu pas foto formal terbaru 1 bulan terakhir. 1 bulan terakhir. Ya, terbaru ya. Kadang-kadang ada yang masukin foto ijazah berapa tahun yang lalu gitu. Itu berpengaruh juga ya. Jadi ini nanti mengaruhnya waktu pas kita mau Tapnip. Bukan tapnip. Tes. Oh iya, waktu jadi, ini ya. Pas tes nanti kan Bapak Ibu kan registrasi loh. Ada yang mismatch,
Nah, ini diingatkan sekali lagi, menggunakan kemeja putih polos, nggak pakai model-model aneh-aneh yang warna-warni. Ini Pak putih katanya, tapi ada list merahnya di sini, ada list kuningnya. Gitu. Ada bunga-bunganya besar. Pink, ada gambar meongnya gitu. Ada gambar meongnya, nggak bisa, putih polos tanpa motif. Tidak menggunakan jas atau atribut tambahan, jadi biar ganteng pakai jas gitu, nggak ada urusan. Ini minta baju putih polos tanpa motif. Berlatar belakang warna merah, jangan diwarna-warnai jadi pink dan lain-lain. Baru tanpa filter atau efek kamera. Jadi kalau memang hitam dasarnya, ya udah hitam aja gitu. Gitu aja, nggak usah dijadiin putih gitu. Apalagi kalau ada tai lalatnya terus dihapus gitu ya. Jadi itu nanti kita repot waktu pas mau ujian, Bu. Jadi itu banyak kejadian. Gara-gara itu ujian tuh bisa molor sampai beberapa menit gitu. Karena nggak. Jadi biar cepat kita urusannya, ya seperti itu kami persyaratkan. Memang dibuat biar cepat, biar semuanya lancar gitu. Tidak menggunakan masker atau penutup muka sejenis dan tidak menggunakan kacamata. Kayak saya nih kalau ada mau pas foto ya dibuka kacamatanya dipakai. Baru scan surat lamaran, diketik komputer yang ditujukan kepada PJ Bupati Aceh Tamiang, jangan kepada Aceh lain atau negara lain gitu. Ceki Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang di Karangbaru dan ditandatangani serta dibubuhi e-matrai atau matrai. Jadi penggunaan matrainya boleh matrai konvensional atau e-matrai ya. Kadang-kadang ada yang masih ini tuh, kemarin banyak juga yang bermasalah pada saat penandatanganan di e-matrai sama matrai konvensional. Itu kan berbeda ya. Banyak banget kemarin yang TMS gara-gara itu. Jadi saya cuma mau mengingatkan dan coba mengajak inilah. Coba teknologi ini udah banyak, Bu. Jadi kalau misalnya sesuatu yang nggak tahu, misalnya belum ngerti nih tata cara penandatanganan atau penggunaan e-matrai. Searching Google aja tengok gitu. Baca di Google tuh tata caranya, banyak itu literatur yang bisa kita baca. Baru tata cara penandatanganan matrai konvensional itu harus kena matrai. Kalau e-matrai ditandatangani dulu. Jangan kena ya. Ditandatangani dulu, di-scan baru di e-matraikan gitu. Jangan udah di e-matraikan dokumen kosongnya di print baru ditandatangani. Nah itu nggak sah gitu. Jadi cobalah kita lebih banyak membaca. Tadi Ikro. Karena kemarin beberapa ada yang udah ditandatangani tapi waktu naruh e-matrai kena ketutup tanda tangannya. Atau ada yang pakai matrai konvensional tapi nggak kena ditanda tangan gitu. Itu kan rasanya kawan-kawan rekan-rekan sekalian bisa baca dulu. Maksudnya ya ini waktunya panjang jadi jangan sampai hal-hal sepele yang seperti itu terkesan sepele tapi itu menyalahi aturan gitu. Jadinya malah nggak lolos administrasi ya. Terus minta gitu. Saya bingung jadinya. Memang udah kayak mana? Memang nggak bisa gitu. Udah salah dari awal. Terus satu lagi penggunaan matrai fisik. Karena kalau matrai elektronik begitu diunggah dia langsung tahu itu valid terverifikasi atau enggak. Terverifikasi. Tapi kan kalau matrai fisik semua bisa masuk tuh. Kami bakalan cek nomor matrainya. Jadi kalau nomor matrainya sama, itu nggak bisa. Jadi mau hemat nih, matrai tempel sini, tempel sini, foto, scan, upload. Jadi foto, scan, upload. Nah itu nggak bisa. Jadi jadi matrai itu memang digunakan dokumen yang digunakan satu kali. Bea matrai itu digunakan satu kali dalam satu dokumen. Jadi nggak bisa berkali-kali. Jangan nanti mana aturannya, nggak ada nih, gara-gara TMS marah-marah terus aturan dari penggunaan matrai ini nomornya sama, nggak ada. Baca, nanti kalau kami tunjukin udah malu jadinya kan, jadi salah gitu. Jadi itu kita ingetin gitu, yang kecil-kecil itu loh. Karena saya mohon maaf kalau untuk dokumen administrasi pun salah, rasanya rekan-rekan sekalian itu nggak peduli dengan dirinya sendiri gitu, karena itu paling mendasar sebenarnya. Oke lah, kita lanjut lagi, nanti kebanyakan ceramah. Baru surat lamaran tadi udah diketik komputer, scan ijazah asli juga, bukan fotokopi. Ijazah. Dan jangan terpotong ya. Kadang-kadang ada yang sampai di tanda tangan rektornya atau apa itu kepotong gitu. Jadi ijazah utuh sebagaimana mestinya itu yang di scan, itu yang diupload dan pastikan itu tidak terpotong. Terus kalau ada nih kejadian salinan ijazah, nah itu dilampirkan surat keterangan pengganti ijazahnya gitu. Jadi ya kalau salinannya saja dilampirkan nggak bisa. Berarti dua, dia jadi di-convert jadi satu file ya. Yang satu yang ada tulisan salinannya, satu lagi surat keterangan pengganti ijazahnya gitu. Satu lagi saya lupa.
Di dalam surat lamaran itu nanti diunggah jadi satu sama surat pernyataan tidak pindah. Surat pernyataan tidak Iya, pindah. itu bisa digabungkan, dijadikan satu file. Jadi dalam surat lamaran itu dengan surat pernyataan tidak meminta pindah tadi dijadikan satu file, diupload dalam satu kolom. Jadi tidak terpisah. Baru scan transkrip gitu juga. Kalau yang SMA scan hasil nilainya, hasil nilai ujiannya. Terus scan asli surat pernyataan 5 poin. Nah, itu yang sudah di format yang udah kita berikan di pengumuman, jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang. Karena itu memang sudah format, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang pernyataan 5 poinnya. Baru scan asli surat pernyataan tidak akan mengajukan pindah tadi. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang. Nggak mungkin yang ngecek sampai ke dalam karena biasanya orang kayak gitu kan. Di sini enggak, kita ceknya sampai ke akar-akarnya gitu. Sampai Jadi, per kata per kalimat ya. Iya, kalau ada ditambah dikurang kami pasti tahu gitu. Guru. Per huruf. Dengan format, bukan Iya. dengan hormat. Itu juga Itu nggak bisa kan Bu Bit, gitu. Jadi mohon diperhatikan lagi ketika ngetik dan lain-lain. Walaupun entah misalnya ditempa di dibuat di tempat rental komputer misalnya. Nah waktu pas ditandatangan dan sebelum diupload itu dibaca dulu. Lagi ya. karena juga ini seleksi namanya. Seleksi administrasi. Ya, seleksi administrasi. Oke, lanjut. Dia scan asli surat keterangan aktif bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar bagi pelamar yang berasal dari X, THK2 dan tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database BKN. Dengan ketentuan penandatanganan sebagai berikut. Jadi yang pertama untuk tenaga teknis ditandatangani kepala perangkat daerah. Kepala perangkat Kalau ada yang bingung kepala perangkat daerah itu apa? Kepala dinas, kepala badan. Nah cukup ditandatangani itu aja. Kalau untuk guru ditandatangani oleh kepala unit kerja yaitu kepala sekolah. Kalau puskesmas berarti kepala puskesmasnya. Diketahui sama kepala dinas. Kepala dinas Jadi, pendidikan berarti ya. Nanti dibuat. Kita kirimkan juga ke OPD surat edaran Bupati formatnya tentang mekanisme penerbitan surat ini tadi. Jadi silakan ke OPD masing-masing minta surat ini, nanti di situ sudah ada formatnya yang kita kirimkan. Jadi mengetahui kalau yang untuk kepala puskesmas untuk yang puskesmas sama tenaga guru itu mengetahuinya nanti kepala dinas pendidikan sama dinas kesehatan ya. Itu bedanya. Baru scan asli surat keterangan aktif bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar yang memuat keterangan masa kerja paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus bagi pelamar yang tidak terdaftar dalam database non-ASN BKN. Nah ini rekan-rekan ini kan jadwalnya bisa lihat nanti. Karena yang tidak terdaftar di dalam database non-ASN saya bulan November itu di pengumuman kita. Ada gelombang keduanya ya. Dibedakan jadwal seleksinya. Iya. Mekanisme penandatangannya tetap sama. Lalu scan asli surat keterangan pengalaman kerja yang memuat pengalaman terkait di bidang tugas jabatan yang dilamar. Tadi ya. Memang terkait di bidang tugas yang dilamar harus linear gitu ya. Linear. Jangan kayak Ibu Sophie tadi jelasin, daftar kerja sebagai apa, daftarnya sebagai apa. Nah itu udah ada peraturannya, udah tinggal download aja. Kalau misalnya bingung nanti itu ada huruf C di Kemenpan LP nomor 347. Nah silakan download aja, nggak apa-apa, baca-baca peraturannya. Lalu bagi pelamar penyandang disabilitas, kayak tadi melampirkan surat keterangan dari dokter atau rumah sakit, lalu melampirkan tautan link video. Baru pelamar mengunggah dokumen persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai penambah nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan P3K untuk jabatan fungsional mengacu di Kemenpan RB nomor 391 tahun 2024. Baru seluruh dokumen diunggah harus jelas. Jadi udah kita ingatkan dari podcast, dari pengumumannya udah diingatkan. Harus jelas ya. Harus jelas, dapat dibuka. Jadi diunggah dulu, nanti tes buka dulu, jangan diresum langsung. Dites buka, oh bisa dibuka gitu. Kalau sudah dites bisa dibuka, ada yang mungkin filenya itu crash. Jadi ketika waktu mengunggah ya. Biasanya tuh gitu. Antar kirim sana, dari kirim si A dikirim ke B, baru dikirim ke dia, baru diunggah gitu. Di proses pengiriman itu mungkin dari flash disk bukan, jadi bisa aja ada kena korup ya, virus atau filenya korup gitu, jadi sehingga itu nggak bisa dibuka. Nah, coba dites buka dulu gitu. Jadi saya di sini sudah diingatkan ya, sudah kami ingatkan dapat dibuka, tidak rusak. Jadi bukan misalnya ini surat pernyataan,
udah jatuh kotor itu yang di-scan gitu. Jadi nggak layak disebut sebagai dokumen tanda bukti diri kalau itu nggak bisa dijaga dengan baik. Gitu ya. Tidak rusak, mudah dibaca. Jadi jangan nyekennya tuh buram kali gitu. Yang kami bacanya pun udah warnanya harus diperhatikan hurufnya kali. blabur-blabur gitu. Ya, jadi memang mudah terbaca, mudah dibaca sesuai format yang dipersyaratkan ini yang dikatakan Bu tadi. Sesuai format yang dipersyaratkan, tidak terpotong atau terunggah sebagian. Baru pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan di dalam SSC ASN dan dokumen yang diunggah sudah sesuai. Jadi pastikan lagi, ini kami ingatkan lagi dalam pengumumannya. Berkali-kali dari podcast sudah, dari surat udah. Besok kalau salah jangan Bang tolong ya, nggak ada, udah berapa kali diingetin gitu. Ini dari pengumumannya udah gitu. Seluruh data yang dimasukkan ke SSC benar, oke, lengkap dan benar. Ini diingatkan lagi nih, kesalahan dalam memasukkan data dan mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi. Baru pelamar mengakhiri proses pendaftaran, cetak kartu pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti yang telah menyelesaikan proses pendaftaran. Baru di sini pelamar udah nggak dapat mengubah data kembali. Jadi kalau udah resume nggak bisa dirubah-rubah lagi ya. Gitu. Kami nggak bisa buka, siapapun nggak bisa buka. Jadi kalau udah resume ya udah itulah datanya berarti. Kalau memang udah ada salah ya udah Anda tidak lulus seleksi administrasi. Tuh. Jadi teman-teman kalau misalnya mau minta surat keterangan aktif dan surat pengalaman bekerja ke dinasnya masing-masing ya. Ke tempat dia bekerja. Ke tempat bekerja. Beberapa kawan-kawan tadi nanya apa di tempat yang kami tuju. Ya enggak lah, namanya surat keterangan pengalaman kerja. Bukan ke tempat dinas yang kami tuju. Itu namanya surat rekomendasi minta kerja gitu. Nah ini kemarin ada juga beberapa kejadian nih hari ini kan, mulai pengumuman kan tadi malam. Ini hari ini udah banyak yang sibuk. Aku nggak ada SK, minta SK kemana nih? Kalau SK itu dulu sudah pernah dibagi, dipegang dokumen masing-masing. Makanya mulai dari hari ini ya, gimana ya saya bilang itu memang dokumen pribadi bukan? Jadi gimana? Disimpan masing-masing. Disimpan gitu. masing-masing. Sama kayak halnya dengan buku rekening, Sophie. Jadi kalau kenapa orang yang penting yang ada duitnya aja gitu yang disimpan, buku tabungan gitu disimpan, ATM disimpan, takut nanti kececer. Ini dokumen pribadi, data sendiri ya disimpan masing-masing secara baik dan benar. Karena itu memang jadi tanggung jawab kita pribadi masing-masing ketika itu dokumen pribadi. Jadi jangan nyerbunya ke sini ya, karena minta SK. Kalau memang nggak ada, ya ke rekan-rekannya lain atau hilang banjir atau apa kan. Kadang-kadang form major bukan, kita nggak bisa ini juga, nggak bisa kita anulir ya. Diminta ke rekan-rekannya yang lain langsung dirapiin kembali gitu. Karena SK-nya kolektif dia ya. Terus kalau nggak punya teman kayak mana yuk? Berarti Anda kerja nggak punya kawan. Jadi aneh-aneh aja. Jadi minta ke rekan-rekan yang lain. Oke. Terus kan ini tadi udah clear masalah keterangan pengalaman kerja sama keterangan aktif kerja ya. Nah, untuk tahapan seleksinya sendiri terdiri dari apa aja Bu Bit nih? Ada 2 tahap ya. Yang pertama itu sistemnya sistem gugur. Sistem Nah, gugur. jadi yang pertama itu seleksi administrasi, yang kedua itu seleksi Kompetensi. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan dulu yang di administrasinya ini ya Bu Bit. Kalau administrasi aja nggak lolos, ya jangan haraplah bisa ikut seleksi kompetensinya gitu. Sistem kelulusan sama penilaian seleksinya? Sistem kelulusan tuh ada 3. Yang pertama itu seleksi administrasi, seleksi kompetensi, sama ada wawancara. Jadi kalau untuk tadi seleksi administrasi kan kita bilang di depan 2 ya. Seleksi administrasi sama kompetensi. Jadi sebenarnya di wawancara tuh kita bisa juga mengetahui kompetensi orang. Jadi di kompetensi itu ada dengan sistem CAT ya, orang bilang CAT ya, ada CAT, Computer Assisted Test. Jadi itu di situ ada kompetensi dasar, di situ sebenarnya kalau dibilang materi kompetensi dasar, balik lagi baca, karena ada yang tanya kompetensi dasar tuh tesnya gimana gitu. Jadi sejak pengumuman ini kita tayangkan, banyak diserbuan ya. Banyak pertanyaan yang sebenarnya itu bisa di-searching dulu gitu. Bukan kita nggak mau nanya, tapi tentu lebih memuaskan jika mereka memperoleh informasi itu dengan membaca, bisa diulang kalau tidak mengerti. Ini kan kalau nanyanya nelfon lagi, nelfon yang kita terangkan mungkin bahasanya itu bisa berbeda mereka memahaminya. Jadi saya saran coba dibaca dulu gitu. Jadi
isi kompetensi dasar itu yang gimana Bu? Nah coba dibaca lagi, seleksi wawancara itu bagaimana? Ya. Seleksi wawancara itu bagaimana? Itu ya hitung belajar, di searching aja di internet, dicari dari Apa aja sih kompetensi dasar tuh? Bahkan contoh-contoh soalnya pun kadang ada begitu ya di internet ya. Banyak ya orang-orang kreatif yang berkontribusi untuk kita, jadi itu dimanfaatkan. Media sosial semua dimanfaatkan lah. Di Instagram ada saya lihat, kemudian di YouTube ada gitu. Jadi coba itu dimanfaatkan di waktu sampai tanggal 20 ini, coba belajar cari informasi. Kalau ditanya ke kita sendiri karena nggak punya akun, kita nggak tahu itu gitu, Gimana bisa, isinya gitu ya. nggak bisa kita kasih begini nggak tahu gitu. Jadi ayo kita cari informasi dengan memanfaatkan teknologi. Jadi udah banyak banget yang nelpon Bu Bit ya. Udah berapa panggilan hari ini Bu Bit sejak pengumuman? Oh lumayan. Pak Oyep udah berapa panggilan hari ini? Lumayan. Lumayan. Jari udah runcing. Mirip operator. Padahal kita ada ini sendiri ya, call center sendiri untuk pertanyaan-pertanyaan terkait ini ya, enggak ke nomor pribadi. Nanti mungkin bisa di ini kan call centernya gitu. Jadi enggak ke ranah pribadi ini, bukan minta info ke temen tapi ke langsung tim gitu. Jadi ini kebiasaan penyampaian informasi yang kurang gitu ya. Dari siapa? Kata siapa gitu. Jadi jangan kata-katanya, tanya aja ke call center resminya. Call center resminya. Kita tim yang jawab, jadi bukan secara pribadi, bukan secara emosional. Jadi saya lagi darah tinggi, kalau jawab nomor pribadi, pas darah tinggi saya kumat. Jadinya gitu. Jadi banyak-banyak minum jus timun dulu lah Pak Oyep untuk. Call center resminya silakan aja, kalau nggak beremail udah kita sediakan gitu. Ya silakan aja tanya. Ke Instagram juga bisa tanya dari itu. Nah itu tim yang jawab, jadi perbedaan itu. Kalau tim kita udah diskusi dulu ya, persamaan persepsi dulu gitu ya. Persepsi, cara menjawab, mungkin ada hal-hal yang Ibu Kabit beda pandangan, saya beda pandangan, rekan-rekan lain beda pandangan, kita satukan persepsi baru kita jawab. Jadi jangan marah-marah waktu pas nomor pribadi itu ditelepon. Ya kalau kalian telepon jam 3 pagi meriah wah. Gitu. Apa enggak daerah-daerah tinggi kita naik gitu ya. Dimarahin bini lah ya. Jangan gara-gara seleksi P3K ini hancur rumah tangga orang. Terus nanti bilang, saya harus melayani. Iya Bapak Ibu, saya mengerti. Tapi saya juga ada jam tidur gitu ya. Jadi silakan nanya ke call center resmi kita. Jawabannya itu pasti resmi. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang memang masih mengganjal, tapi dengan syarat udah baca pengumumannya dulu nih, jangan belum baca pengumuman terus banyak banget yang ditanya. Nah, kalau masih ada yang belum jelas atau masih mengganjal, silakan hubungi ke call center. Nanti di akhir podcast ini akan kami tayangkan nomornya, karena kalau misalnya memang kawan deket nih sama Wak Oyep atau sama Kak Citra, kadang-kadang yang dibalas itu masih asumsi atau pandangan pribadi kita ya. Tapi kalau ke call center memang hal tersebut udah dibahas sama tim oleh teman-teman panitia seleksi. Jadi memang yang sudah dijawab melalui call center itu ibaratnya udah resmi dan memang udah satu pemahaman. Tapi butuh proses untuk mendiskusikan. Jadi lama jawabnya ya namanya diskusi Bapak. Dan mungkin teman-teman juga memaklumi karena bukan cuma 1-2 orang saja yang dilayani dengan jumlah pelamar P3K ini, mungkin separuhnya sendiri yang udah nelpon atau ini ya WA ya Bu Bit ya. Kami juga mohon inilah permakluman gitu kalau memang butuh waktu untuk kami menyamakan persepsi atau membalas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang mau mendaftar. Oke, nah ini kita lanjut lagi nih, pertanyaannya masih banyak ini Pak Oyep. Mau sampai gaspol. Oke, tadi udah tahapan seleksi kan. Kemudian kalau jadwal seleksinya ini karena teman-teman udah juga ada 2 gelombang ya, ada 2 gelombang. Tuh kalau kita mau lihat jadwal seleksi ada di mana nih? Di pengumuman? Di pengumuman ada juga ya. Gelombang itu udah jelas. Jadi enggak tanya lagi. Untuk pendaftaran mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa? Itu dulu mungkin yang teman-teman ini ya. Untuk pendaftaran mungkin bisa ini.
Oh, oke. Pendaftaran untuk yang gelombang pertama itu yang berhak melamar di gelombang pertama itu kan tadi XTHK2 ya, kalau di kita nggak ada P1 lagi. Jadi XTHK2 dan tenaga non ASN yang terdata di database itu mulai dari mendaftar itu di tanggal 1 sampai 20 Oktober. 1 sampai 20 Oktober ya. Kalau yang untuk satu lagi yang berisi ya yang melamar tuh nanti berhak selain yang 2 tadi. Selain THK2 Selain dan THK2 yang terdata di database BKN itu ya. dimulai dari 17 November sampai 31 Desember. Oh, 17 November sampai 31 Desember ya. Berarti Lama. masih lama. Kita tunggu dulu yang gelombang 1 ini untuk pendaftaran. Oke, nah kemudian ada ketentuan-ketentuan lain nggak nih yang perlu diperhatikan teman-teman saat mendaftar? Iya. Memang ketentuan lain ini walaupun namanya ketentuan lain tapi penting ini ya. sangat mempengaruhi ya. Yang pertama itu tadi ya, pelamar harus membaca dengan cermat dan memenuhi semua persyaratan atau ketentuan dalam pengumuman ini. Yang kedua, panitia tidak memungut biaya apapun kepada pelamar atau calon peserta selama proses seleksi. Jadi jangan ada yang mengatasnamakan kita karena kita nggak pernah memungut bayaran atau memungut biaya. Jadi untuk saya himbau untuk teman-teman yang lain untuk tidak ikut jika ada diorganisir untuk mengumpulkan uang gitu. Jangan ikut. Jadi kalau ada yang tidak benar, misal ijazahnya palsu ternyata ya. Ya walaupun sudah berproses bahkan dia sudah diangkat, udah ada NIP-nya, dia bisa digugurkan atau dibatalkan. Yang kelima, apabila usul penetapan NIP dari PPK dari pelamar dinyatakan lulus tidak memenuhi syarat oleh BKN, itu banyak ya, disebabkan persyaratan yang tidak terpenuhi itu misalnya didapati oleh BKN ini karena legalitas ijazah atau keabsahannya, kesesuaian identitas diri dengan dokumen yang diunggah, kualifikasi pendidikan maupun usia. Ya, jadi kalau ada yang minta, ini orang BKPSDM minta uang untuk ngopi Nggak nih. Nggak ada. Kita masih bisa beli kopi sendiri. Ya. Oke. Keputusan panitia itu bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Kesalahan dalam mengunggah dokumen pada saat pendaftaran menjadi tanggung jawab pelamar. Jadi dia yang mengunggah ya tanggung jawab dia gitu ya. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di https BKPSDM Aceh Tamiang kap.go.id dan medsos yang ada di Instagram kita, Instagram di bkpsdm.tamiang. Gitu. Oke, Bu Bit, mungkin itu aja dulu Bang Oyep, Bu Bit, terima kasih banyak bincang-bincangnya gitu. Udah kayaknya haus sekali Pak Oyep ya, sampai Habis. 2 botol yang katanya nggak mau minum sehat, akhirnya minum susu kurma Sekuri. Ini ada di depan masjid daerah Tanah Terban itu, sama yang di dekat DPRK. Nanti bisa teman-teman kalau ada yang pengen sehat gitu dan fresh. Nah, mungkin nanti kalau ada teman-teman lain yang bertanya bisa di komen dan memang pertanyaannya itu bisa kita jawab. Kita lanjut ke. Tapi ada syaratnya, Bu Sophie. Apa tuh? Baca dulu pengumumannya. Jangan aja ditanya udah baca Pak. Belum katanya. Kan darahnya naik lagi jadinya gitu. Maksudnya baca dulu, ada yang nggak ngerti, baru ditanya. Jangan nanti yang ditanya lucu-lucu Bu Sophie kira. Formasi saya ada nggak di situ? Saya jurusan ini katanya. Ya Allah, di tabelnya itu dan dilihat dulu gitu kan. Yang kayak gitu-gitu kan nggak perlu dipertanyakan kadang. Hanya membaca saja gitu. Berarti Bu Bit udah bisa sedia jus timun ini untuk 1 bulan ke depan. Ya, gitu jadi dibaca dulu. Kata Bu Bit Iqra gitu ya. Memang ayat pertama juga Iqra gitu. Jadi bacalah. Oke. Gitu teman-teman, cerita-cerita kita tentang seleksi P3K, mohon apa-apa yang tadi sudah disampaikan ini kan sebenarnya yang kita ceritakan ini isi dari pengumuman itu juga ya, cuman nggak kita sebutkan formasinya apa aja itu karena sangat banyak sekali. Jadi teman-teman yang malas baca pengumuman bisa dengerin podcast ini gitu. Dan kalau seandainya pengumuman mau lebih jelas, bisa nengok podcast ini. Bisa nengok podcast ini gitu. Jadi mohon diperhatikan tadi beberapa hal yang memang sudah disampaikan terkait
bidang pengalaman yang relevan, kemudian tidak boleh minta pindah gitu juga. Nah, mungkin menjadi perhatian teman-teman nanti pada saat mau melakukan pendaftaran ya. Kalau memang dirasa di sana kejauhan, nggak mau di sana dan kira-kira ada niatan pengen pindah, ya jangan mendaftar di tempat yang jauh gitu, karena formasi yang kita buka ini memang berdasarkan kebutuhan masing-masing perangkat daerah. Memang mereka butuh ini tenaga teman-teman. Jangan mereka sudah butuh membuka dengan penuh perjuangan formasinya, tapi tiba-tiba terus pindah, kan sama saja kehilangan atau kekurangan tenaga untuk bekerja. Baik, mungkin itu saja teman-teman podcast dari kami, bincang-bincangnya. Semoga teman-teman tetap semangat, disiap-siapkan dulu administrasinya dan mohon diperhatikan betul-betul kebenarannya, karena namanya tetap seleksi walaupun administrasi. Jadi siapa yang salah atau tidak dapat mengunggah dokumennya secara benar, ya mohon maaf sekali, mungkin tidak akan lewat seleksi administrasi atau tidak memenuhi syarat. Baik, sehat selalu teman-teman dan semoga terus bahagia, terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.